Sahabat RTV, kasus COVID-19 di Indonesia yang mulai melandai disusul penurunan level PPKM diduga menjadi penyebab meningkatnya jumlah daerah yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan atau prokes. Penurunan kepatuhan prokes tidak hanya terjadi pada level kabupaten dan kota, tetapi juga di tingkat kecamatan sejak 3 Oktober hingga 22 Oktober 2021, sahabat. Lalu benarkah kondisi ini rawan terjadinya gelombang 3 kasus COVID-19 di Indonesia? Dan untuk membahasnya, kami sudah tersambung dengan Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional. Ya, selamat siang, Dokter. Selamat siang, salam sehat. Ya, salam sehat. Dr. Alex, langsung saja nih, kalau penurunan kepatuhan prokes ini masih terus berlangsung, apakah bisa menimbulkan lonjakan COVID-19 dalam waktu dekat, Dok? Ya, ini semua kembali kepada karakter ya, dan kemudian kembali seberapa jauh kita bisa melakukan perubahan perilaku di dalam merespons ancaman pandemi tersebut. Jadi ini yang penting sebenarnya harus disampaikan ke masyarakat, di samping juga komunikasi risiko. Memang benar bahwa pemerintah sudah banyak melakukan pencapaian-pencapaian dibandingkan dengan bulan 7 dikala kita masih PPKM darurat. Sekarang kita sudah berada di PPKM level 1 dan 2. Dan catatan itu bisa kita lihat di mana kasus aktif yang turun, positivity rate mungkin sudah di bawah 1%, dan mortalitas juga hanya lebih kurang 20-30 orang yang dilaporkan. Dan kemudian bor rumah sakit bahkan di bawah 5% secara rata-rata. Kendati ini sudah membaik, tetapi ini masih rentan. Kenapa rentan? Karena transmisi kuman tersebut, transmisi virus tersebut masih ada di masyarakat. Jadi transmisi itu masih berlangsung di masyarakat, kendati pun kecil. Oleh karena itu, jika kita abai dengan protokol kesehatan, maka risiko terjadi lonjakan itu masih bisa terjadi. Mobilitas masyarakat meningkat, orang jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke tempat wisata, itu tinggi. Sehingga terjadi social mixing, mobilitas masyarakat tinggi, sehingga akhirnya terjadi juga nanti transmisi yang lebih cepat. Dan dengan adanya pelonggaran ini, kita lihat ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan sudah mulai banyak kita ketemukan, di mana terjadi kerumunan, pemakaian masker yang tidak benar, dan juga berbagai perjumpaan, pertemuan yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini terkait juga dengan tadi dokter menyatakan ini kita harus benar-benar hati-hati ya agar tidak terjadi gelombang ketiga, dan terkait konsistensi pemerintah ini, Dok, apa yang harus dilakukan pemerintah dan kepala daerah agar masyarakat tetap patuh pada prokes? Ya, jadi untuk menjaga dan mengendalikan supaya transmisi virus ini tidak liar dan bisa kita kendalikan, ini tidak semata-mata tugas pemerintah, tapi juga menjadi tugas masyarakat. Jadi masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama. Jadi untuk melakukan penurunan laju penularan, meningkatkan kapasitas respons, tidak bisa pemerintah semata-mata, tetapi harus bersama-sama masyarakat. Jadi pemerintah, masyarakat, sektor publik, sektor swasta harus bersama-sama. Baik, terima kasih Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander K. Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional.